Selamat malam, Bro dan Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, selamat malam buat kita semua. Pada malam hari ini kita bersyukur dalam rangka ulang tahun ke-7 PSI, kita berkumpul lagi di dalam Zoominar, dalam seminar online. Dan hari ini kita akan mengangkat topik yang penting, yang juga lumayan serius untuk dibicarakan karena ini berhubungan dengan kondisi saat ini di negara kita, yaitu pandemi yang tentu sangat mengganggu kita semua. Tetapi kita juga harus semangat, harus memiliki optimisme untuk menghadapi ini. Oleh karena itu kita dalam tanda petik berhasil meminta salah seorang narasumber yang kompeten, yang memang tugasnya, yaitu Dr. Nadia. Beliau nanti akan memberikan pemaparan yang kira-kira akan bermanfaat buat kita untuk mengetahui kondisi saat ini dan program vaksinasi ketiga yang kita akan diskusikan juga pada hari ini. Nanti waktunya akan diberikan untuk presentasi dan kita juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Baik, Bro dan Sis, namun sebelumnya karena ini merupakan acara yang resmi dan penting, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Mars PSI.
Selanjutnya, sebelum nanti Dr. Nadia akan menyampaikan pemaparan mengenai situasi COVID dan rencana vaksinasi, saya persilahkan kepada Bro Muhammad Bima Jauhri untuk menyampaikan sebagai keynote speaker hari ini. Silakan Bro Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam solidaritas, bro dan sis semuanya. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi concern kami di PSI Tangerang Selatan. Masalah kesehatan masyarakat juga selalu menjadi perhatian PSI, termasuk mendorong pelayanan kesehatan yang lebih baik. PSI berharap pemerintah kota benar-benar memenuhi janji untuk membangun satu puskesmas minimal di satu kelurahan. Seperti kita ketahui, saat ini di Tangerang Selatan yang terbagi dalam 54 kelurahan, hanya tersedia 31 puskesmas yang tersebar di 7 kecamatan, 22 puskesmas rawat inap, dan 9 puskesmas rawat jalan. PSI Tangsel masih mendapati beberapa puskesmas di Tangerang Selatan di mana petugas kesehatan tidak ramah pada pasien, apalagi terhadap pasien anak-anak, orang tua, serta pasien yang berkebutuhan khusus. Perlu adanya revolusi mental terhadap pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga masyarakat. Terkait rencana pemerintah Kota Tangerang Selatan menghadirkan pelayanan bahasa isyarat untuk mempermudah masyarakat tunarungu dan memberikan partisipasi lebih kepada penyandang disabilitas di setiap pusat pelayanan umum, kami sangat mendukung. Kami sangat mengapresiasi dan mendukung kesetaraan pelayanan dengan menyiapkan pelayanan dengan bahasa isyarat dan juga memberikan kesempatan lebih banyak kepada kaum difabel. Kalau perlu, kami akan dorong memperjuangkan anggaran untuk keperluan tersebut. PSI juga mengapresiasi pencapaian vaksinasi di Tangerang Selatan yang telah melampaui target, terutama pada vaksinasi dosis pertama yang telah mencapai lebih dari 90%. Namun capaian vaksinasi dosis kedua di Tangerang Selatan hanya 62,4% atau 670.250 peserta. PSI terus mendorong untuk mencapai target yang lebih baik pada vaksinasi dosis kedua, terutama untuk lansia. Sementara booster untuk nakes dari target 8.900 orang, baru 2.000 sampai 3.000 nakes yang sudah mendapatkan booster. Akhir kata, PSI Kota Tangerang Selatan mengucapkan Dirgahayu Kota Tangerang Selatan ke-13, semoga kotanya semakin maju dan rakyatnya makin sejahtera, masyarakat sehat, ekonomi bangkit. Dan terima kasih kepada Dr. Nadia yang telah memberikan waktunya untuk memberikan pemaparan dalam webinar dalam rangka ulang tahun PSI yang ke-7. Terima kasih dokter. Saya kembalikan ke Dr. Panca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Bima. Baik, Bro dan Sis. Sekarang waktunya kita mendengarkan pemaparan dan nanti kita akan berdiskusi bersama dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi. Beliau adalah Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sekaligus juga salah satu juru bicara pemerintah untuk program vaksinasi COVID-19, kalau saya nggak salah demikian. Begitu ya Dr. Nadia. Silakan Dr. Nadia. Ya, baik. Terima kasih Dr. Panca. Dr. Panca ini teman juga adalah adik kelas ya di FKUI. Jadi tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Panca juga seluruh jajaran PSI karena pada hari ini mendapat kesempatan ya untuk kita sama-sama berbagi mengenai program-program yang kemudian dijalankan oleh pemerintah. Tadi juga terima kasih tentunya atas berbagai upaya-upaya yang sudah dilakukan PSI dalam mendukung khususnya pembangunan kesehatan. Kita akan terus berkolaborasi tentunya untuk bersama-sama memajukan kesehatan di Indonesia ini. Baik, saya langsung saja pada kesempatan ini untuk kita berbagi mengenai sedikit berbincang-bincang ya tentang bagaimana kondisi pandemi kita sampai saat ini. Ya, jadi mungkin saya akan memulai dulu dengan kita mengingat flashback lagi 5 bulan atau 6 bulan yang lalu ya. Seperti bagaimana kondisi pada waktu itu kita melihat di pemberitaan COVID di Indonesia, vaskesnya kolaps,
nakesnya kewalahan, kelelahan dan meninggal. Padahal nggak ada nakes yang meninggal pada waktu itu. Dan dikatakan pukulan terberat pada sistem kesehatan nasional. Padahal saat itu kita tahu hampir seluruh vaskes berjuang keras di tengah tentunya kondisi yang sangat berat. Nah, kita tidak pernah menduga varian Delta begitu hebatnya dan melanda siapapun juga. Bahkan negara-negara yang dengan sistem kesehatan yang jauh lebih baik, ya kita bisa lihat negara-negara Eropa, Inggris, begitu juga berhadapan dengan varian Delta juga kewalahan, sama seperti kita, pukulan berat. Tapi kemudian informasi berita-berita seperti ini kemudian menjadi tentunya energi negatif, ya, di mana padahal pada waktu itu kita butuh energi positif untuk kemudian kita sama-sama melewati masa-masa sulit tersebut. Bahkan Indonesia dituding jadi epicentrum dunia. Bayangkan kita, negara yang sedang berjuang, negara yang tentunya betul-betul menghadapi situasi yang sulit, dan kita sedang bersama-sama, ya, artinya bersama masyarakat, bersama pemerintah berjuang untuk mengatasi pandemi, kita malah dituding jadi epicentrum dunia. Makanya kemudian dengan tekad kita bersama bagaimana jangan sampai apa yang terjadi di Juli itu terjadi lagi sebagai dampak pasca Nataru yang akan segera kita hadapi ini. Bahkan bukan hanya media bahasa Indonesia, tapi media bahasa Inggris pun menyatakan kondisi yang sama, seperti kita ini sudah betul-betul pada situasi kolaps gawat dan tentunya menjadi masalah pada tatanan global, ya. Padahal kita lihat memang overloaded terjadi, ya, dari layanan kesehatan, karena biasanya IGD hanya bisa menampung 20-30, sekarang harus ratusan. Siapa juga yang bisa kemudian melakukan pembangunan untuk IGD dalam waktu cepat? Makanya kemudian yang kita lakukan membangun tenda-tenda darurat. Walaupun di tengah kelelahan para tenaga kesehatan ini terus berjuang. Saya rasa Dr. Panca salah satu pejuang juga, ya, karena beliau juga termasuk yang merawat pasien-pasien COVID-19. Nah, dan tentunya upaya kita bersama pada waktu kita kemudian melakukan PPKM secara darurat, menarik rem darurat, itu membuahkan hasil. Akhirnya 1 November kita diapresiasi oleh banyak negara. Bahkan sebelum CDC menyatakan kita itu sebagai negara dengan kategori level 1. Artinya kondisi yang paling aman dicapai sebuah negara untuk kemudian negara lain itu mengizinkan warga negaranya masuk ke negara tersebut. Jadi Amerika mengatakan warga negara Amerika yang akan berkunjung ke Indonesia silakan karena sudah sangat aman kondisinya. Bahkan yang sangat penting, begitu Indonesia menjadi presiden G20, di mana kita mengundang pimpinan-pimpinan negara terbesar, ya, termasuk presiden Amerika, presiden Cina, kemudian presiden Italia, dan juga pemimpin-pemimpin G20 lainnya, itu juga harus negara kita pada kondisi yang dinyatakan sebagai aman. Kalau enggak, pimpinan negara tersebut nggak akan mungkin berkunjung ke Indonesia. Jadi ini adalah buah kita bersama. Bahkan kemudian banyak sekali diapresiasi karena kita kemudian bisa segera menurunkan laju penularan. Dan Indonesia bahkan mendapat green list dari Uni Eropa, ya, karena kemudian kita dikategorikan dengan negara-negara Argentina, Australia, dan Arab Saudi ini sebagai negara-negara yang aman untuk dikunjungi oleh anggota daripada Uni Eropa. Jadi negara-negara yang menjadi anggota Uni Eropa itu sudah mengatakan Indonesia aman. Kalau misalnya warga negara Jerman, warga negara Inggris, warga negara Denmark, warga negara Prancis untuk datang ke Indonesia karena laju penularannya aman di masa pandemi ini. Nah, ini juga kita lihat, ya, bahwa bagaimana kita melihat kasus konfirmasi kita saat ini mencapai 4,2 juta. Ya. Kita melihat saat ini memang kondisi kita itu sudah sangat baik laju penularannya. Artinya laju penularan kita itu sangat terkendali. Tapi kita harus selalu ingat bahwa pandemi ini belum selesai. Kita belum selesai. Kita masih dalam posisi berjuang. Di mana kalau kita lihat kasus positif yang sempat 54.000, 20.000, 30.000 yang kita dengar setiap hari diumumkan, saat ini hanya 453. Ini per kemarin. 1 minggu yang lalu itu rata-rata 366. Kalau kematian, kalau kemarin kita hampir setiap hari mendengar sirene kematian, setiap hari mendengar atau membaca di WA grup innalillahi wa innalillahi rojiun, atau kemudian rest in peace, itu seringkali kita
baca di WA Group hampir setiap hari. Bahkan kemudian tempat ibadah, masjid, gereja, pura mengumumkan ada anggota yang kemudian meninggal dikarenakan COVID-19. Saat ini jumlah kasus COVID kematian itu hanya 14 dilaporkan, yang tadinya 2.000-an, 1.500. Jadi total kematian akibat COVID sampai dengan hari ini adalah 143.719. Kemudian bagaimana dengan positivity rate? Positivity rate kita itu hanya 0,2%. Sementara target WHO itu positivity rate itu harus kurang dari 5%. Kita itu hanya 0,2%, bayangkan ya. Jadi laju penularan kita memang sudah sangat baik. Tapi ada yang membedakan. Di sini peningkatannya sangat tajam, sangat cepat dalam jumlah banyak orang tertular dan terinfeksi. Tapi alhamdulillah berkat kerja kita semua, maka kemudian kita melaksanakan PPKM darurat walaupun berat untuk kita semua ya. Artinya kita harus menghentikan semua kegiatan, terutama kegiatan ekonomi yang tentunya tadinya sudah berjalan, kemudian harus ditarik rem kembali secara ketat untuk menahan lagi supaya laju penularannya ini tidak terus meningkat dan bisa kita kembalikan, kita turunkan kasus tersebut dan laju penularannya bisa kita kendalikan sampai dengan kondisi saat ini. Makanya kemudian kita tahu bahwa PPKM itu menjadi salah satu indikator yang terus kita lakukan setiap 2 minggu untuk memberikan kewaspadaan kepada provinsi dan kabupaten kota. 2 indikator utama dari PPKM yaitu indikator laju penularan dan indikator kapasitas respon dari masing-masing kabupaten kota dan masing-masing provinsi. Ini ada ukurannya, dihitung berdasarkan tentunya laporan yang disampaikan oleh masing-masing kabupaten kota itu sendiri. Kemudian dari hasil capaian tadi ditambahkan juga syarat vaksinasi. Kita tahu bahwa vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk bisa menyegerakan kita keluar dari situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi memang vaksinasi bukan hanya untuk perlindungan individu, tapi juga vaksinasi adalah untuk membentuk benteng bersama sehingga tidak ada celah untuk si virus tadi masuk dan berkembang di dalam masyarakat untuk menyebar luas bahkan kemudian bermutasi. Nah, ini situasi kita terkait dengan secara nasional PPKM-nya. Memang yang paling menjadi PR kita adalah bagaimana meningkatkan tracing. Tracing itu kita masih 1:12, harusnya 1:15. Nah, yang lain adalah vaksinasi, terutama vaksinasi lansia, karena lansia itu baru 51% yang mendapatkan vaksinasi. Nah, kita tahu bahwa mobilitas itu pasti akan meningkat kalau kemudian pelonggaran-pelonggaran aktivitas kita lakukan. Kita sudah bisa lihat dengan adanya WFO yang kemudian mulai aktif, kemudian pusat perbelanjaan juga sudah mulai aktif, kemudian juga aktivitas sosial, aktivitas agama juga terus mulai aktif, makanya kemudian terjadi peningkatan mobilitas. Nah, peningkatan mobilitas itu tidak bisa dihindari kalau kemudian pergerakan ataupun aktivitas masyarakat meningkat. Dan ini kita terus lakukan monitor bagaimana mulai dari Januari 2021 sampai dengan saat ini kita terjadi pada saat Idul Fitri, kita lihat puncak daripada mobilitas. Makanya kemudian kita tahu di sini di awal Juli kita mulai terjadi atau pertengahan Juni kita mulai terjadi peningkatan kasus ya. Nah, ini yang menjadi batas kita bahwa mengapa kemudian aktivitas tersebut tidak boleh melebihi angka 10%. Kalau kemudian terjadi peningkatan mobilitas atau pergerakan masyarakat itu sampai dengan lebih dari 10%, itulah yang kemudian berpotensi terjadinya peningkatan laju penularan. Sama seperti yang terjadi di Januari maupun yang terjadi di Juli. Nah, posisi kita tuh lagi di sini nih. Kalau kita lihat trennya daripada kasus itu terus turun ke bawah, tapi tren mobilitas ini masih berfluktuatif dan cenderung tidak turun ke bawah. Ya. Karena otomatis, karena aktivitas masyarakat makin banyak, PPKM makin turun, pasti mobilitas akan berkurang. Nah, yang penting dijaga supaya mobilitas ini tidak terus angkanya naik, menyentuh angka hijau ini. Angka hijau ini masih aman, tapi artinya kita sudah harus waspada. Angka hijau ini harus kemudian kita kendalikan supaya dia turun lagi seperti itu. Dan bukan terus naik sampai dengan 10%. Kalau sampai 10% kita terpaksa harus melakukan rem darurat kembali. Nah, ini kondisi kita tahu sudah tidak ada lagi yang masuk kepada pada PPKM level 4 ya, sebagian besar di level 2 dan level 1. Bahkan kita tahu ada beberapa provinsi yang terus-menerus bisa mempertahankan seperti DKI Jakarta itu pada level 1. Nah,
Nanti di 24 Desember kita akan menerapkan seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota pada level 3. Artinya kita akan melakukan berbagai pembatasan ya, di mana misalnya tidak ada cuti untuk ASN maupun TNI Polri dan karyawan swasta. Kemudian adanya penerapan protokol kesehatan termasuk nanti ada penyekatan dengan operasi lilin ya. Kemudian nanti ada pembatasan misalnya untuk beribadah hanya 50%, kapasitas pariwisata 50% dan pembatasan-pembatasan lainnya. Jadi ini yang menjadi penting. Di sisi lain vaksinasi harus tetap kita kejar. Saat ini total vaksinasi kita sudah 231 juta dosis yang kita suntikan, yang mendapatkan dosis pertama 66% atau 138 juta, yang mendapatkan dosis kedua adalah 45% atau 93 juta. Artinya kalau kita berbicara di sini, kita harus mengejar 50% lagi untuk bisa mendapatkan vaksinasi secara lengkap bagi seluruh saudara-saudara kita untuk bisa terlindungi. PR utama tadi kami sampaikan lansia, karena lansia baru tervaksinasi sebanyak 11 juta atau 52%-nya. Padahal lansia ini sudah kita mulai vaksinasinya sejak Maret bersamaan tentunya dengan tahap pertama atau periode pertama, yaitu pada SDM dan petugas pemberi pelayanan publik. Nah, ada misinformasi dari lansia, ternyata pemahaman lansia, kalau dia sudah lansia, dia nggak akan kuat divaksin, sehingga kemudian mereka tidak mau divaksin. Yang kedua, karena lansia banyak penyakit. Nah, banyak penyakit itu seharusnya tidak divaksin. Padahal sebenarnya vaksinasi kepada lansia di saat COVID ini adalah suatu prioritas, karena justru vaksin COVID-19 ini ditujukan pada lansia dan pada orang yang memiliki komorbid. Karena kita tahu bahwa orang yang memiliki komorbid atau orang yang berusia tua itu yang paling banyak kesakitan dan kematiannya. Ini kita bisa lihat ya angkanya bahwa jumlah orang yang sakit ini yang pada usia lansia, ini jumlah orangnya yang sakit, tapi yang meninggalnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan umur lainnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini dia jumlah yang sakit sedikit tapi yang meninggal itu banyak. Bandingkan dengan kelompok usia produktif dewasa lainnya 31 ke atas, di mana ini merupakan jumlah yang lebih banyak yang positif dibandingkan lansia, tapi angka kesembuhannya, angka yang meninggal itu kalau kita lihat yang kesembuhan pasti lebih tinggi, yang meninggal juga jauh lebih kecil. Makanya proteksi daripada vaksinasi menjadi sangat penting untuk lansia ini. Kemudian kalau kita lihat ini ada berapa jenis virus ya yang tentunya sudah kita ketahui, mulai dari yang virus dimatikan, kemudian virus vektornya, ada proteinnya, ada yang basisnya RNA, ya, kemudian ada yang lainnya. Nah, ada sudah 11 jenis vaksin yang sudah disetujui saat ini, tapi memang tidak semuanya digunakan di dalam program. Kemudian kita berbicara mengenai kapan sih kita harus melakukan vaksinasi kelompok ketiga. Kalau vaksinasi dosis ketiga. Nah, kita tentunya harus melihat ya, sampai sekarang WHO sendiri belum memberikan rekomendasi untuk pemberian dosis ketiga. Karena memang jumlah ketersediaan vaksin itu jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhannya. Sebagian besar negara-negara yang merupakan produsen vaksin, negara-negara yang tentunya adalah upper income country, itulah yang atau negara-negara yang memang negara maju, itulah yang mereka sudah bisa memberikan vaksinasi kepada warganya. Sementara negara-negara low income country, ya, seperti di Afrika, itu baru bisa menyelesaikan vaksinasi itu di tahun 2023. Oleh karena itu tentunya yang paling penting untuk pengendalian pandemi secara nasional atau secara global, WHO menyatakan adalah kita harus menyelesaikan vaksinasi pada kelompok sasaran vaksinasi kita. Sehingga salah satu rekomendasi daripada Badan Kesehatan di Inggris, pemberian suntikan ketiga itu bisa dilakukan pada kelompok-kelompok yang prioritas saja. Yang pertama kita sudah lakukan ya untuk nakes pada waktu bulan Juli, karena pada waktu itu nakes banyak yang terpapar, sakit, dan walaupun sakit tidak sampai dengan kemudian gejala yang berat atau meninggal, tapi banyak sekali nakes yang terpapar. Kenapa? Karena memang
varian Delta. Varian Delta adalah varian lebih infeksius, dia cepat sekali menular, 5-8 kali lebih cepat menular dibandingkan varian Alpha. Kita tahu kalau varian Wuhan itu hanya 2,5 kali kecepatan penularannya. Makanya kemudian nakes yang tiap hari pasti akan ketemu dengan pasien COVID itu akan lebih cepat tertular dan menjadi sakit. Makanya kemudian diberikan booster tambahan secara emergensi. Nah, kelompok siapa lagi yang bisa kemudian diberikan atau perlindungan? Tentunya ini ada dasarnya. Yang kedua adalah lansia yang berusia di atas 70 tahun dan dewasa yang berumur lebih dari 18 tahun tapi punya penyakit kekebalan tubuh ya. Nah, ini secara klinis ya, artinya efektivitas vaksin itu terdiri dari dua sebenarnya. Jadi pada waktu kita disuntik vaksin itu ada dua yang terbentuk, antibodi dan sel ya. Kekebalan antibodi dan kekebalan dari sel ini. Jadi walaupun terjadi penurunan ya, beberapa penelitian mengatakan terjadi penurunan ini memang vaksin setelah 6 bulan ya. Dan bahkan pada kelompok lansia kadar netralisasi terhadap virus itu lebih cepat daripada pada kelompok lainnya. Tapi ingat, kita masih punya satu lagi sistem kekebalan tubuh yang kita sebut sebagai sel memori, yang dia bisa bertahan lama dan dia akan terus membentuk antibodi baru lagi pada saat dia terpapar terhadap virus. Jadi walaupun diukur titer antibodi kita terjadi penurunan setelah 6 bulan, tapi bukan berarti penurunan itu membuat vaksin yang ada di dalam tubuh kita itu tidak efektif, atau kemudian dia sama sekali akhirnya nggak berguna. Itu adalah pengertian yang salah. Terjadi betul penurunan, tapi dia masih memberikan cukup perlindungan kepada kita. Itu satu dari antibodinya. Yang kedua adalah dari selnya. Ada kekebalan sel yang tadi bertahan dalam waktu yang lama, memang kerjanya lebih lambat, tapi dia terus-menerus membentuk antibodi. Jadi tetap, walaupun kita tahu bahwa ada potensi penurunan dari vaksin COVID-19 terhadap varian-varian ataupun kita tahu mutasi-mutasi virus COVID-19, tetapi tetap lebih baik mendapatkan vaksin karena akan tetap ada perlindungan. Ditambah lagi tadi sistem yang lain akan bekerja untuk membentuk sel memori yang suatu saat dia akan mensupport antibodi baru lagi di dalam tubuh kita. Nah, memang mengapa kemudian tadi lansia harus didahulukan? Kalau kita lihat respon seiring dengan usia lah ya, artinya karena lansia itu semuanya terjadi penurunan ya, dari kualitas jaringan, kualitas organ kesehatannya, terjadi penyakit-penyakit yang kita sebut sebagai penyakit degeneratif ya karena usia ya. Kenapa kemudian kulit itu menjadi keriput? Karena elastisitas daripada kulit turun karena usia lansia ya. Begitu juga dengan imunitasnya atau sistem kekebalannya. Pada usia lebih dari 60 tahun, sistem kekebalannya pasti juga akan menurun dibandingkan dengan usia di atas kurang dari 60 tahun ya. Nah, kita melihat tadi di data-data bahwa walaupun terjadi penurunan tetap tinggi dalam melindungi pasien yang dirawat, artinya yang membutuhkan perawatan maupun kematian. Jadi tetap kita melihat bahwa manfaat daripada vaksinasi ini juga baik. Dan yang penting juga dari salah satu penelitian jurnal mengatakan kita harus tahu kapan sih harus memberikan dosis ketiga. Kalaupun kita akan memberikan dosis ketiga pada hari keberapa, dan paling baik itu dikatakan setelah 6 bulan. Nah, ini yang sedang dilakukan. Kalau ini 6 bulan menurut penelitian CoronaVac. Tapi kan kita ada vaksin AstraZeneca, ada vaksin Pfizer, ada vaksin Moderna, ada vaksin Johnson & Johnson yang kita gunakan. Nah, ini belum selesai semua. Tentunya uji klinisnya untuk menentukan kapan waktu terbaik. Nah, kalau kita lihat negara-negara yang sudah memberikan booster atau tambahan ketiga, itu biasanya negara-negara yang cakupan vaksinasi dosis keduanya itu sudah mencapai 50%. Karena tadi ya, bahwa kita lihat bahwa satu, untuk mendapatkan kondisi kekebalan kelompok itu semua orang harus divaksin. Kita dengan vaksin yang terbatas, kita harus prioritaskan semua orang dulu mendapatkan vaksin lengkap, karena kalau semua orang mendapatkan dosis vaksin dengan lengkap, maka dia akan melindungi juga termasuk orang tua tadi.
Jadi nggak perlu takut orang tua kalau tidak punya booster, kalau kemudian masyarakat sudah semuanya tervaksin, akan timbul benteng pertahanan. Benteng pertahanan itu yang akan membatasi tentunya virus COVID-19 untuk berkembang dan bermutasi. Dan kalau kita lihat populasi yang di booster pun juga sama, lansia, nakes, yang punya penyakit kekebalan tubuh itu di Amerika. Begitu juga di Inggris ya, rata-rata lansia yang mereka dulukan ya, karena kita tahu adalah kelompok yang beresiko tinggi dan juga memiliki masalah kekebalan imunitas. Nah, ini misalnya pada per 1 Oktober ya, artinya kalau kita lihat vaksinasi lengkap kita itu baru 19%. Kalau sekarang baru 45%. Nah, itu harus kita kejar ya, karena kemudian tadi apa yang menjadi pertimbangan kita untuk memfokuskan vaksinasi itu pada cakupan vaksinasi lengkap, karena tadi untuk mengendalikan pandemi semua orang harus tervaksin, bukan hanya sekelompok orang yang punya titer antibodi yang tinggi ya, karena kita tahu bahwa proteksi vaksin COVID itu walaupun kita lihat ada penurunan dalam 6 bulan, tapi imunitas seluler tadi nanti akan bekerja kembali. Nah, kemudian kita lihat bahwa lansia dan kelompok rentan itu yang menjadi prioritas dibandingkan populasi umum. Ya. Kemudian interval 6 bulan adalah pilihan yang mungkin menjadi suatu pilihan untuk penambahan booster kalau nanti lebih banyak data-data yang kita miliki dari berbagai uji klinis. Ya. Kemudian tadi basis proteksinya adalah kekebalan kelompok. Jadi minimal 50% harus kita capai dulu, baru kita bisa memulai booster. Dan paling baik adalah 50% juga kepada lansia yang dosis lengkap. Karena saat ini dari lansia yang dosis lengkap itu baru 30%. Jadi ini tantangan sekali untuk segera menyelesaikan vaksinasi pada lansia. Ini sama, belajar juga negara-negara lain juga mulainya setelah mereka 50%. Maka kemudian rekomendasi ITAGI, prioritas pemenuhan cakupan vaksinasi itu harus tetap pada populasi umum. Dan kita bisa melakukan vaksinasi kalau minimal 50% sasaran tervaksinasi, termasuk juga vaksinasi pada kelompok lansia yang saat ini baru 30%. Bisa menggunakan jenis vaksin yang sama atau homologus ataupun jenis vaksin yang berbeda. Jadi kalau kemudian disuntik Sinovac, nanti akan dikasih Moderna ataupun dikasih Pfizer, itu bisa dilakukan. Nah, hal lain bahwa tadi masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terlindungi. Jangan kemudian kita memberikan tambahan vaksin pada orang yang sudah terlindungi. Yang masih belum terlindungi itu masih banyak sekali, masih 55%. Nah, itu yang kita tentunya berbagi dengan saudara-saudara kita. Jangan sampai kita sendiri yang punya kekuatan penuh, tapi saudara-saudara kita masih harus berjuang untuk mendapatkan vaksin. Selain itu, kita juga adalah co-chair yang tentunya kesetaraan akses terhadap vaksin itu menjadi penting. Nah, jadi tentunya ini tadi saran ITAGI, dan kita akan baru memulai vaksinasi booster itu di tahun 2022 setelah kita menyelesaikan vaksinasi tentunya kepada populasi umum. Ataupun memungkinkan kalau nanti sasaran yang dosis lengkap, baik pada masyarakat di atas usia 18 tahun, bahkan sekarang kan ditambahin lagi ya, usia 12 tahun ke atas dan usia 6 tahun ke atas. Itu harus bisa tercakupi lebih dari 50% termasuk pada lansianya. Sedikit bicara mengenai virus yang varian virus yang mungkin 1-2 hari ini banyak dibicarakan di berbagai media, yaitu B11529 di Afrika Selatan. Mengapa kemudian dalam 2 hari yang tadinya dia dikategorikan sebagai varian yang untuk dimonitor saja, tapi kemudian dalam 2 hari dia dikategorikan sebagai varian yang harus mendapat perhatian penuh. Dikarenakan tadi dia memiliki lebih dari 30 mutasi, saat ini kurang lebih 32 mutasi, dan dia cepat sekali menular, cepat sekali membuat reinfeksi. Jadi dia menginfeksi lagi orang yang sudah sembuh dari COVID-19 yang terpapar juga dengan varian ini. Kemudian dikatakan dia bisa menghindari respon imun, artinya dia bisa menipu sistem kekebalan tubuh kita. Nah, yang kemudian pasti kita akan menjadi tambah parah dan tambah cepat menjadi membutuhkan perawatan-perawatan untuk sakit yang berat maupun perawatan-perawatan yang sifatnya itu adalah perawatan-perawatan intensif. Nah, yang lain yang menjadi perhatian kita juga bahwa walaupun dengan kondisi seperti ini ya, ini belum banyak kasusnya ya, di Afrika Selatan sendiri dikatakan hanya 58, walaupun tadi sekitar 3.000 atau 5.000 kasus per hari saat ini yang terjadi di Afrika Selatan. Afrika Selatan sudah mengalami 3 kali gelombang ya. Botswana itu melaporkan 6,
dan Hong Kong melaporkan 2 dari pelaku perjalanan. Nah, kabar baiknya tentunya bahwa B11529 atau yang dinamai dengan Omicron ini bisa dideteksi dengan pemeriksaan PCR biasa. Artinya kita melihat bahwa untuk menjaga supaya varian ini tidak masuk ke kita, yang paling penting adalah bagaimana penerapan penguatan penjagaan pintu masuk kita, termasuk misalnya pemeriksaan PCR yang harus 3 kali negatif, betul-betul harus dijalankan. Dan kita harus lebih waspada pada WNI atau WNA yang punya riwayat perjalanan 14 hari sebelumnya ke negara-negara yang sudah melaporkan adanya kasus ataupun adanya varian Omicron tadi, dan juga kemudian yang mereka memang berasal perjalanannya itu atau penerbangannya itu dari negara-negara tersebut. Itu dari luar. Tapi dari dalam kita harus tetap waspada karena ternyata varian Delta yang tadi saya gambarkan di bulan Juli menjadi penyebab daripada kejadian yang terjadi di Juli itu ternyata sudah sangat merupakan varian yang sangat mendominasi di Indonesia. Ini yang warnanya hijau ya. Jadi hampir varian yang mendominasi itu varian Delta. Artinya apa? Setiap saat dia menunggu kita lengah, dia kemudian akan kembali meluncurkan serangan kepada kita. Kalau sekarang kita mungkin menang, tapi dia menunggu titik lemah kita, kapan kita lengah protokol kesehatan, mobilitas meningkat, ya, deteksi kita terlambat, maka virus Delta sudah siap untuk melakukan serangan balik. Bahkan kita bisa lihat varian daripada virus Delta tadi yang kita kenal dengan B1617.2 saat ini sudah sampai dengan 22 varian yang kita temukan di Indonesia. Jadi makanya kemudian pemerintah betul-betul di tengah situasi yang terus membaik ini kita tetap ingatkan masyarakat untuk prokes dan mempercepat vaksinasi karena ancaman itu masih tetap ada. Ini satu. Bagaimana kita mencegah jangan sampai kita harus kembali lagi menarik rem darurat seperti yang terjadi di bulan Juli. Bagaimana kemudian Indonesia bahkan sampai dikatakan epicentrum daripada COVID-19. Selain jangan sampai kita menarik rem darurat, yang paling penting kita keluar dari pandemi ini. Keluar dari pandemi menuju yang kita sering dengar adalah situasi endemis. Nah, salah satu ukurannya adalah bagaimana mengukur reproduksi daripada virus tersebut. Dan reproduksi itu menurut para ahli epidemiologi harus terus di bawah 1. Jadi makanya kalau sekarang kondisi baik karena memang diukur kita lebih dari 1. Tapi kita harus waspada karena ternyata ada provinsi-provinsi yang pada angka 1 reproduksinya ini. Dan ini bisa berpotensi kalau kemudian terjadi pergerakan orang dari provinsi ini ke provinsi lainnya. Otomatis pertukaran itu akan meningkatkan mobilitas, meningkatkan laju penularan, dan akan meningkatkan reproduksi daripada virus tersebut. Bahkan ini di Riau cukup tinggi, 2,05 saat ini. Ini menjadi perhatian kita. Nah, kita saat ini adalah, seperti grafik ini, adalah pada saat strolling, menekan terus jumlah kasus ya, artinya kalau dalam peperangan atau kalau kita main bola itu terus ya, menekan lawan kita supaya kemudian kita mendapatkan peluang untuk kemudian mengalahkannya. Jadi strategi yang sama sebenarnya dalam sebuah pertandingan ataupun dalam sebuah peperangan. Bagaimana pada saat seperti ini sebenarnya virusnya itu sudah bisa kita kalahkan sedikit ya, artinya kita yang saat ini tentunya pada posisi yang lebih baik karena laju penularannya semakin turun, dan itu harus kita lakukan terus dalam waktu yang cukup lama supaya virus tadi tidak makin ke pojok, makin terpojok, makin terpojok. Nah, itu makanya kemudian vaksinasi harus diperkuat, protokol kesehatan harus tetap disiplin kita lakukan, dan deteksi dini untuk segera mendeteksi kasus-kasus yang positif supaya tidak terjadi kecolongan menyebar luas di dalam masyarakat, apalagi karena ada varian baru tadi. Nah, kita masih di tahap supresi ini, bagaimana kita berupaya untuk menekan terus virus tersebut. Kalau kemudian sudah bisa kita kendalikan dengan baik, tidak akan ada lonjakan-lonjakan tadi ya. Artinya tadi reproduksi number kita itu sudah semuanya rata-rata di bawah 1, maka kita akan masuk dalam posisi stabilisasi. Pada posisi stabilisasi kita akan kembali kepada tentunya fase yang kita sebut sebagai normalisasi, di mana nanti kita tidak perlu khawatir terhadap adanya peningkatan-peningkatan kasus. Kapan ini terjadi? Kalau kemudian vaksinasi itu bisa kita selesaikan sesuai dengan target yang sudah kita terapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Panca. Terima kasih. Mungkin selanjutnya kita bisa diskusi. Iya, betul. Dr. Nadia, terima kasih banyak. Kita dapat informasi yang
jelas, jadi mulai dari kondisi negara kita dan kemudian bagaimana apa yang sudah dilakukan untuk memerangi pandemi ini, lalu ke depannya seperti apa. Bahkan yang terakhir itu luar biasa karena saya juga bertanya-tanya itu soal yang varian baru itu ya. Jadi memang cukup luar biasa informasi yang disampaikan dan kita bersyukur sekali Dr. Nadia bisa hadir di acara malam hari ini. Nanti buat Bro dan Sis yang ingin bertanya silakan mau lewat chat atau langsung. Tetapi Dr. Nadia, saya akan mulai dulu dengan pertanyaan yang simpel saja gitu. Pertanyaan dari masyarakat yang banyak buat kami, terutama praktisi kesehatan, adalah akankah terjadi gelombang berikutnya dari COVID-19 ini? Itu pertanyaannya sederhana tapi jawabnya susah ini. Gimana Dr. Nadia? Iya, betul sekali Dr. Faja. Terjadinya gelombang ketiga atau tidak, itu tergantung sekali dengan kita ya. Kita tahu bahwa faktor-faktornya sudah jelas, bahwa yang pertama bagaimana cakupan vaksinasi di daerah kita. Kalau cakupan vaksinasi di daerah kita itu sudah tinggi ya, seperti DKI Jakarta, vaksinasi dosis pertamanya sudah 100%, bahkan vaksinasi dosis keduanya itu 80% ya, itu sudah relatif lebih aman. Artinya dia sudah positif lah satu titik. Tapi yang harus dijaga adalah mobilitas tadi dan kemudian protokol kesehatan. Karena kita tahu bahwa vaksin tidak menjamin untuk kita tertular. Nah, ditambah lagi tadi ya, varian Delta tadi lebih cepat menular dan dia terus mutasi. Bayangkan sudah ada 22 loh variasi dari varian Delta yang kita tahu tadi saya buka tadi dengan slide pertama untuk mengingatkan kita semua apa yang terjadi di bulan Juli yang lalu ya, Pancaya seperti apa. Hampir setiap hari kita mendengar di WA ada kerabat kita, kenalan kita, saudara kita, bahkan juga kemudian relatif kita yang kemudian ada yang sakit, ada yang dirawat, bahkan ada yang dikabarkan meninggal hampir setiap hari, dan itu bisa lebih dari 1-2 berita yang menyedihkan seperti itu. Nah, itu kita harus ingat bahwa ini harus kita jaga karena potensi gelombang ketiga kenapa masih bisa terjadi. Lihat Amerika yang sudah cakupan vaksinasinya begitu tinggi 70%. Lihat Inggris, begitu juga terjadi gelombang ketiga. Bahkan Afrika Selatan itu sudah terjadi dia gelombang ketiga. Nah, Indonesia ini seringkali terlambat. Jadi pada waktu April, India itu mengalami varian Delta, Indonesia kan masih tenang-tenang. Baru pertengahan Juni, kita baru mulai terjadi peningkatan kasus. Nah, artinya kalau sekarang varian baru sudah ada, walaupun belum sampai ke Indonesia, tapi jangan sampai juga kejadian itu terjadi lagi, bahwa kemudian karena kita lengah, belakangan kita baru memanen hasilnya dengan peningkatan kasus yang luar biasa. Jadi kita bisa lihat virusnya terus bermutasi di Afrika Selatan, vaksinasinya cukup tinggi, tapi juga masih kewalahan. Begitu juga sama dengan negara-negara lain. Jadi apakah akan terjadi gelombang ketiga atau tidak, kita tidak pernah bisa memprediksi. Karena kita lihat banyak negara mengalami itu dan negara-negara yang sebenarnya sistem kesehatannya sudah jauh lebih baik daripada kita ya. Karena kemudian mereka masyarakatnya lebih patuh, seperti Singapura saja nggak usah jauh-jauh ya Dr. Pancaya, masyarakatnya kan jauh lebih patuh dibandingkan negara kita. Toh mereka mengalami juga gelombang ketiga saat ini. Jadi betul-betul bahwa mari kita sama-sama situasi yang membaik ini, kalau kita ingin cegah, jalankan apa yang sudah kita ketahui bersama ya, seperti kemudian bagaimana pemerintah menerapkan PPKM darurat ataupun PPKM level 3 yang nanti di akhir tahun. Kita berharap masyarakat betul-betul menjalankan, jangan kucing-kucingan lagi gitu. Udah pernah kok kita kucing-kucingan waktu liburan pasca Idul Fitri, di mana pada waktu itu pemerintah melakukan pengetatan dan pelarangan, masih banyak juga kan kemudian yang melakukan mudik. Iya betul. Nah, jadi yang seperti waktu itu mari kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, dan jaga negara kita. Iya, terima kasih Dokter Nadia. Iya, saya ingat banget kita di awal pandemi itu kita agak ketawa-ketawa. Ah, itu kan orang sana nggak bisa menghadapi virus. Kita di sini bakteri lebih banyak, virus lebih banyak, kuat. Taunya kita kena. Kemudian ketika India
rame-rame banyak yang korban, kita bilang orang India tuh memang nggak disiplin gitu ya. Kita juga kena abis itu. Jangan sampai nanti kita kena lagi. Dan mungkin bagian penting yang kita di teman-teman di PSI mungkin perlu juga ketahui adalah apa peran kita, bagaimana kita dapat berbuat apa. Nah, dalam konteks mungkin vaksinasi, memang kemarin itu kami ikut membantu pemerintah setempat untuk melakukan membantu vaksinasi dengan cara menggerakkan teman-teman yang cukup banyak. Kami lakukan kegiatan vaksinasi di berbagai tempat, Dr. Nadia. Jadi kami ikut membantu mempercepat program vaksinasi khususnya di daerah Tangerang Selatan, dan ya itu cukup berjalan dengan baik. Tetapi ke depan apalagi yang kita bisa bantu? Mungkin ini juga bagian yang penting. Mungkin Dr. Nadia ada saran? Ya, betul sekali nih Dr. Panca. Ternyata kita mengalami penurunan nih laju kecepatan vaksinasi, karena ternyata tadi saat ini kan kita sudah mulai vaksinasi ini makin ke daerah rural ya, daerah pedesaan. Nah, di mana biasanya kalau pedesaan itu seringkali informasinya terlambat. Dan yang lebih cepat lagi, kalau di pedesaan itu sering informasi yang salah itu diterima duluan. Tadi seperti kami sampaikan ya, bahwa banyak sekali lansia belum mau divaksin karena dikatakan tadi kalau makin tua tuh makin nggak kuat kalau divaksin begitu ya. Beda kalau masih muda divaksin tuh makin kuat begitu. Kemudian kalau banyak penyakit lah malah kok disuntik gitu, malah nanti nggak bahaya, malah kemudian jadi masalah. Jadi kalau melihat kondisi tadi ya itu tadi kita banyak sekali masih banyak tantangan ya, terutama pada lansia. Nah, mungkin selain tetap bisa mendukung dalam upaya vaksinasi yang kita kolaborasikan, kita juga mengajak nih para lansia untuk segera divaksin, juga masyarakat ya tentunya untuk nggak pilih-pilih vaksin. Jadi kalau lansia itu nggak mau divaksin, kalau masyarakat lainnya nih mau pilih-pilih vaksin, padahal vaksin apapun juga itu sama baiknya. Cuman ya serba susah ya Dr. Panca ya. Pada waktu vaksin Sinovac awal-awal kita berikan, ini apa sih yang disuntik kok nggak ada rasanya, nggak ada demamnya, nggak ada kayak air kali ya di vaksin. Nah, begitu datang vaksin Pfizer, Moderna yang merupakan platform baru yang seringkali efek samping terbanyaknya itu adalah demam ya, akhirnya pada nggak mau juga disuntik. Oh, kenapa kok saya habis disuntik demam, besok saya nggak bisa masuk kerja, padahal saya harus menghidupi keluarga saya. Nah, jadi hal-hal ini ya mungkin yang harus kita sama-sama bisa kolaborasikan untuk kita terus menjelaskan kepada masyarakat supaya kita cepat nih keluar dari pandemi, karena situasi pandemi ini nggak akan selesai kalau kita belum betul-betul menyelesaikan vaksinasi ini. Baik, terima kasih Dr. Nadia. Jadi Bro dan Sis, tadi Dr. Nadia sudah sampaikan, jadi apa yang kita pikirkan untuk booster itu baru akan dilakukan kalau sudah lebih dari 50%, begitu ya Dr. Nadia ya, cakupan vaksinasi yang 1 dan 2. Nah, itu kita harus kejar. Mungkin di sini kita PSI bisa bantu untuk pertama masalah edukasi. Memang ini agak sulit, tapi rasanya kalau kita sama-sama bahu-membahu untuk memberikan informasi yang benar kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, tetangga kita mengenai apa itu vaksin dan bagaimana cara mencegah agar pandemi ini tidak terus terjadi tapi akan berubah menjadi endemi dan pada akhirnya hilang gitu ya Dr. Nadia. Itu kita bisa sama-sama kerjakan. Baik, Bro dan Sis, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya boleh open mic lalu langsung bertanya atau bisa di chat juga. Silakan. Selamat malam Dr. Panca. Silakan. Yuk. Ya, saya Banji dari Surabaya. Iya, silakan. Saya ingin bertanya kepada Dr. Nadia. Ya. Dok, sekarang ini kalau kita keluar, maksudnya keluar jalan-jalan di daerah sekitar Surabaya atau mungkin di luarnya lagi, itu broadcast-nya itu betul-betul sudah mulai berkurang. Artinya tidak seperti waktu dulu. Memang saya melihat kemungkinan adanya ya mungkin sudah terlalu lama, jenuh, dan lain-lainnya. Satu, saya mengharapkan begini dok, itu ditingkatkan edukasinya, itu melalui pendekatan persuasif.
Mungkin sekali-sekali ada punishment, mungkin sekali-sekali ada reward yang dilihatkan di TV. Sehingga inilah efek daripada orang-orang yang mungkin tidak terlalu abai. Memang satu-satunya cara yang untuk menekan penularan itu satu-satunya adalah melalui yang paling menonjol ya, selain vaksinasi maksud saya, itu masker ya. Masker itu harus double, mungkin ya doublenya bagaimana itu yang harus dengung-dengungkan lagi, karena memang kelihatannya estimasi yang paling menonjol itu penularannya itu melalui aerosol atau droplet ya. Itu yang pertama, Dok. Yang kedua, mungkin ada beberapa kota atau yang kesulitan untuk, kalau PSI sudah membantu untuk melakukan vaksinasi, saya kira baik sekali. Mungkin ada yang sudah expired, Dok. Itu yang katanya saya mendengar berita seperti itu. Terima kasih, Dok. Dokter Nadia, terima kasih. Ini penerangannya cukup baik sekali untuk umum, saya kira. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Mungkin Dokter Nadia ada komen? Ya, baik. Terima kasih Pak Panji atas masukannya. Ya, memang kita prinsipnya vaksinasi ini mengutamakan edukasi dan persuasif ya. Walaupun beberapa hal sudah kita kaitkan juga ya. Misalnya orang yang belum divaksin itu pasti tidak bisa melakukan perjalanan, terutama misalnya naik pesawat terbang lah, itu pasti tidak bisa ya kalau kemudian belum divaksin 2 kali secara lengkap, atau kalau vaksin 1 kali ya dia harus pemeriksaannya hanya harus dengan PCR seperti itu. Yang kedua adalah kita kaitkan juga dengan aktivitas masyarakat ya, seperti misalnya untuk memasuki mal atau pusat perbelanjaan ya, itu juga dikaitkan dengan vaksin. Ada beberapa daerah yang kemudian juga memanfaatkan ini dengan menghubungkan dengan bantuan sosial ya, beberapa kepala daerah menggunakan seperti itu Pak Panca. Jadi memang mungkin tidak terlihat langsung di dalam informasi berbagai media, karena bagaimanapun juga kami yakin bahwa masyarakat kita ini sebenarnya masyarakat yang penuh dengan sendi-sendi, filsafat gotong royong ya. Artinya kalau kemudian ada saudaranya yang susah, pasti dia juga akan saling membantu. Nah, hanya saja memang kita butuh edukasi karena banyaknya informasi-informasi yang juga mungkin tidak benar dan juga banyaknya keraguan-raguan yang lainnya. Tapi beberapa hal tentunya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Panji sudah kita Pak Panji sudah kita linkkan ya dengan berbagai kegiatan-kegiatan, termasuk juga kalau misalnya mau mengurus sesuatu lah, administrasi kependudukan ya, itu juga ditanyakan terkait status vaksinasinya. Nanti untuk usia 12 sampai 17 tahun juga nanti kalau mau masuk sekolah ditanyakan status vaksinasinya. Begitu juga mau kuliah ditanyakan status vaksinasinya. Jadi mau tidak mau memang kita nanti mengkaitkan, tapi kembali persuasif akan kita utamakan. Yang kedua adalah tadi ya mengenai Pak Panji sampaikan bahwa memang PSI sudah membantu, tadi disampaikan Dr. Panca, terima kasih, dan mungkin kerjasama ini juga bisa kita perluas bagaimana PSI membantu pada tadi ya level kabupaten kota, karena saat ini kan vaksinasi ini sudah pada daerah-daerah yang rural tadi yang saya sampaikan, yang perkotaan itu hampir ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten itu rata-rata sudah bisa mencapai lebih dari 40%. Tapi kalau kita bicara mengenai kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten itu pasti merupakan tantangan, bahkan ada yang cuma 20%, 10%. Nah, mungkin daerah-daerah ini yang bisa juga dikolaborasikan, bahkan mungkin yang bukan daerah binaan PSI pun bisa dibantu PSI. Mungkin itu ke depan. Ya, terima kasih Dokter Nadia. Berikutnya ada tadi Bro Ade raise hand, silakan Bro Ade Kurnia. Jadi bertanya? Baik, saya tetap tidak dalam kondisi video ya kayak. Perkenalkan saya Bro Ade dari Ciputa Timur. Yang ingin saya tanyakan itu kurang lebihnya adalah vaksinasi untuk anak di usia di bawah 12 tahun. Itu
apakah bisa disegerakan ataupun bisa segera untuk sampai di tingkat-tingkat kota ataupun sampai ke pelosok-pelosok dikarenakan kekhawatiran saya adalah dengan kondisi yang telah terjadi beberapa saat yang lalu ketika kita memulai pendidikan secara tatap muka dan banyak siswa-siswa yang terpapar. Demikian pertanyaan dari saya. Iya, langsung ya, Dr. Panca ya. Jadi kita tahu sebenarnya pembelajaran tatap muka ini jangan dijadikan kambing hitam. Saya bukan bicara mengenai, bukan bicara bagaimana ya. Karena sebenarnya pembelajaran tatap muka ini kan merupakan salah satu upaya supaya tidak terjadi yang kita sebut sebagai kehilangan generasi atau lost generation yang sudah banyak diteliti bukan oleh kita pemerintah tapi oleh WHO sendiri, artinya badan kesehatan yang terkait dengan pendidikan. Dan itu sudah dilihat bahwa kalau kita terus-menerus melakukan pembelajaran jarak jauh, maka gap antara kompetensi yang diharapkan dengan kondisi anak-anak yang menerima pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh, itu makin tahun itu akan makin bertambah besar gapnya. Nah ini makanya kemudian ada pilihan juga untuk kemudian masyarakat atau orang tua itu bisa mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, sebenarnya kalau kita betul-betul patuh pada protokol kesehatan, semua orang ya, artinya masyarakat sekolah tersebut patuh, artinya mulai dari guru, tenaga pendidik, administrasi, orang tua, anak benar-benar patuh, seharusnya tidak akan terjadi penularan. Karena anak itu hanya berada 2-3 jam di sekolah, ya. Dan guru dan tenaga pendidik harus sudah divaksin. Dan guru dan tenaga pendidik yang sakit itu nggak boleh ngajar, harus tinggal di rumah. Itu sudah dilakukan. Dan persiapan sekolah pada waktu sekolah untuk membuka PTM itu sudah dilakukan kajian. Artinya bagaimana prokesnya, jarak antara murid satu dengan murid lainnya harus minimal 1 meter. Jumlahnya kapasitasnya 50%, ventilasinya diperbaiki, tidak ada istirahat, makan hanya diam di situ saja. Jumlah untuk proses pembelajarannya hanya 3 jam, 4 jam, dan tidak setiap hari. Jadi sebenarnya itu sudah diatur sedemikian rupa. Tapi memang tadi keterpaparan anak-anak tadi bisa saja terjadi. Misalnya kalau setelah pulang kemudian anak-anak tidak langsung dijemput orang tua atau tidak langsung pulang ke rumah. Karena sebenarnya kalau langsung dijemput orang tua, langsung anak-anak ditaruh di rumah, pasti anak-anak aman, karena dia nggak akan terpapar. Tapi ada juga anak-anak yang harus naik kendaraan umum. Jadi otomatis dia akan terpapar dengan situasi di luar dari kelompok kecilnya. Atau kemudian anak-anak yang kalau SMP itu ngobrol-ngobrol dulu dengan teman-temannya, sambil jajan, sambil buka masker, ya. Atau kemudian ada juga orang tua, kita masih ingat pada waktu pemerintah mengatakan anak usia 12 tahun nggak boleh masuk mal. Wah, pada protes tuh, kok anak usia 12 tahun nggak boleh masuk mal? Nah, padahal apa sih urgensinya anak usia 12 tahun masuk mal? Itu masuk mall kan bukan tempat bermain buat untuk anak-anak begitu. Masa refreshing anak-anak di mall gitu ya kan, atau di pusat perbelanjaan. Nah, itu kadang-kadang orang tuanya sendiri yang kemudian memberikan keterpaparan kepada anaknya. Atau misalnya anaknya diajak makan ke restoran, atau anaknya kemudian diajak liburan di Jogja, di Bali. Itu yang menyebabkan sebenarnya keterpaparan. Jadi saya melihat ya dengan proses PJJ ini banyak orang tua yang kemudian mengajak anaknya pergi ke kota lain, tapi kan tetap bisa online ya, dan tetap bisa on cam karena kita bisa di mana aja. Tapi anak itu sudah berpindah kota dan sudah berinteraksi dengan banyak orang. 2-3 hari kemudian dia masuk PTM positif, yang kemudian yang dikatakan, oh anak saya positif gara-gara PTM. Padahal kalau kita lihat perjalanan sebelumnya, orang tua lah yang sering memberikan keterpaparan resiko tadi. Jadi ini yang artinya tadi komitmen yang besar itu bisa kita lakukan untuk menjaga bahwa proses PTM ini benar-benar bisa sesuai dengan harapan kita dan bukan menjadi klaster baru. Kalau terjadi klaster baru, kalau kemudian kita lakukan
penyelidikan epidemiologi ya, atau melihat dari mana sumber penularannya, penyebab penularan, itu biasanya karena keterpaparan di luar daripada sekolah. Kecuali sekolahnya betul-betul jelek, tidak bisa menjalankan prokes dengan baik, gurunya melanggar aturan bahwa misalnya kalau dia sakit masih mengajar ya, nah itu pasti kita akan hentikan. Itu yang tentunya tidak sesuai lagi dengan azas-azas PTM tadi. Nah, vaksinasi tidak menjadi syarat mutlak. Kenapa? Karena persetujuan vaksinasi tadi untuk anak-anak kan belakangan. Sementara yang kita harus kejar ini adalah vaksinasi pada orang-orang di atas usia 30 tahun tadi atau usia lansia tadi. Karena yang meninggal itu cukup besar, itu lansia. Yang kedua adalah yang mencari nafkah itu kan yang usia 30 tahun. Kalau kemudian vaksinnya kita berikan kepada anak-anak, kemudian yang mencari nafkah tadi tidak terlindungi dengan adanya resiko yang masih sama, itu berarti kita nggak selesai-selesai dengan pandemi dan justru akan malah membahayakan karena kemudian orang yang memang banyak melakukan mobilitas tidak bisa menghindari terjadinya mobilitas karena harus mencari nafkah, itu yang kemudian kita tidak lindungi, itu akan menjadi tentunya ancaman yang sangat besar. Makanya pemerintah sekarang fokus dulu untuk menyelesaikan vaksinasi dosis pertama, dosis kedua. Sambil kita mencari vaksinasi untuk anak usia 6-12 tahun. Kalau yang 12-17 tahun udah nggak ada masalah, karena sudah cukup dengan stok vaksin yang ada. Tapi kalau dengan tambahan 26,7 juta anak-anak, kita harus mencari lagi vaksinnya. Nah, saya tadi teringat, ada satu ya, Dr. Panca yang saya belum jawab mengenai isu vaksin yang expired ya. Seperti expired itu. Tadi. Ya. Jadi mungkin saya jelaskan, ada beberapa kondisi ya, vaksin yang expired itu adalah vaksin yang memang masa edarnya sangat pendek. Jadi kita tahu Moderna dan Pfizer itu rantai dinginnya itu kan berbeda dengan vaksin lainnya yang 2-8 derajat Celcius saja cukup. Jadi artinya itu dengan suhu kita yang sekarang ini tuh nggak ada masalah. Tapi kalau Moderna sama Pfizer, itu kan dia harus dikelola pada suhu minus 70 derajat Celcius atau minus 20 derajat Celcius. Nah, kalau dia sudah keluar dari standar minus 20 atau minus 70, umur daripada vaksin itu hanya 30 hari. Nah, ini makanya menjadi penting kolaborasi dengan PSI mungkin ya. Karena kemudian kita tahu dengan umur yang pendek tadi, kita harus bisa betul-betul mendapatkan sasaran vaksinasi supaya jangan sampai ada vaksin yang kadaluarsa. Kadaluarsa itu tadi karena umurnya 30 hari itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Walaupun kalau kita lihat di izin edarnya ataupun di kemasannya, sebenarnya vaksin itu kalau dia tetap dikelola pada minus 20 atau minus 70, itu vaksin itu masih bisa digunakan sampai dengan 1 tahun 8 bulan, bahkan sampai dengan 2 tahun. Jadi cukup waktu, tapi karena dia sudah nggak dikelola di suhu tersebut, maka umurnya hanya 30 hari. Dan itu hanya kesempatan itulah kita bisa bagaimana pemerintah daerah, vaskes setempat mengumpulkan sasaran-sasaran. Karena setelah 30 hari, vaksin itu otomatis dinyatakan sudah tidak bisa digunakan karena sudah kadaluarsa. Jadi mungkin itu penjelasannya, bukan karena kita terlambat ya, karena memang satu waktunya pendek, kedua tadi mencari sasaran juga bukan hal yang mudah karena kita sudah mulai masuk ke desa-desa, dan tadi ada penolakan-penolakan dan masyarakat memilih-milih vaksin. Ya, terima kasih Dokter Nadia. Ya, soal anak-anak tadi juga saya dalam pengamatan terhadap warga sekitar, memang kalau dilihat justru kalau tidak sekolah anak-anak itu lebih mudah terpapar karena main sana main sini. Jadi memang dengan sekolah kalau menurut saya akan jauh lebih terkendali karena dia hadir di satu tempat dan diawasi begitu. Jadi itu satu. Dan soal vaksin tadi juga memang betul sulit sekali untuk mencari tempat penyimpanan vaksin memang. Jadi nggak semua tempat bisa disimpan. Dokter Nadia, ada beberapa pertanyaan dari Bro Pio Sitorus. Dia bertanya mengenai jenis vaksin apa yang bisa digunakan untuk booster kalau memang dilakukan booster. Apakah tadi sebenarnya sudah disampaikan tapi mungkin biar lebih tegas lagi. Kemudian dari Sis Hana Ogi juga menanyakan booster itu setelah 6 bulan, apakah setelah 6 bulan berikutnya akan ada booster lagi dan seterusnya begitu? Kira-kira Dokter Nadia boleh disampaikan secara singkat saja. Baik, terima kasih Dr. Panca. Sampai saat ini yang banyak dibicarakan ataupun yang sudah ada diskusinya adalah pemberian dosis ketiga ya.
karena kemudian kita tahu pemberian dosis ketiga tadi meningkatkan kembali titer antibodi itu sampai dengan level yang sama pada saat kita mendapatkan dosis kedua. Dan memang mungkin kita masih harus tunggu lagi ya, karena memang dosis ketiga ini kan belum banyak dilakukan. Sebenarnya banyak negara yang sedang menanti-nanti hasil pemberian dosis ketiga yang dilakukan oleh Israel. Karena Israel kan juga melakukan vaksinasi sudah hampir 80% untuk seluruh, bahkan hampir 100% untuk masyarakatnya. Dan dia juga sudah memulai vaksinasi tambahan dosis ketiga pada tadi kelompok-kelompok rentan. Nah, ini yang banyak ditunggu negara-negara, apakah nanti setelah vaksinasi dosis ketiga selama beberapa bulan akan terjadi penurunan atau tidak. Nah, ini belum bisa dijawab nih. Kita masih tunggu karena vaksinasi di banyak negara belum sampai dengan dosis ketiga, bahkan juga kalaupun yang sudah sampai dosis ketiga belum sampai 6 bulan ini pelaksanaannya. Jadi masih tunggu lagi ya, belum ada yang tahu soal itu. Ya, tadi ada pertanyaan, ada yang angkat tangan dari siapa tadi? Bro Adi kalau saya tidak salah. Silakan. Jadi bertanya kah? Selamat malam, Bro Ya, dan silakan. Sis. Ya. Saya Adi dari Tangerang Selatan. Saya mau tanya aja sih, yang melanjutkan yang Bro yang tadi tanya, yang tentang vaksin anak ya. Halo, tentang Ya. vaksin anak. Silakan. Tentang vaksin anak. Saya dapat informasi. Tadi Ibu Dr. Nadia bilang, jadi masih dicarikan untuk vaksin anak ya, vaksin anak 12 tahun ke bawah. Tapi kan saya dapat informasi kenapa ada sekolah-sekolah yang udah mau ada vaksin anak yang di bawah 12 tahun gitu. Udah ada yang mau rencana ngadain vaksin untuk anak yang di bawah 12 tahun. Jadi mungkin itu. Rencana tapi belum ada ya, belum terjadi ya, Bro ya. Belum ya. Cuma rencana. saya udah ada. Ada iklannya ya, ada iklannya. Mungkin Dokter Nadia bisa sampaikan apa itu kira-kira. Iya, baik. Mungkin sekolah mendata ya, Pak Ade ya, mungkin sebagai bagian dari persiapan untuk pelaksanaan vaksinasi, karena supaya juga nanti pada saat betul-betul kita melaksanakan vaksinasi, orang tua sudah siap ya, karena kan memvaksinasi anak usia SD nih ya kan, pasti kan perlu izin orang tua, jadi perlu disosialisasikan oleh sekolahnya secara perlahan kepada para orang tua. Tapi vaksinasi pada anak usia di bawah 12 tahun sampai dengan 6 tahun itu memang belum sama sekali. Tidak mungkin rasanya ya kalau kemudian sudah ada sekolah ataupun vaskes yang melakukan vaksinasi pada rentang usia ini, karena yang pasti dari sistem sertifikatnya, sistem pencatatan pelaporannya itu belum kita buka. Jadi kalau mau divaksin nanti nggak bisa tercatat, jadi tidak ada gunanya seperti itu. Jadi mungkin ditunggu ya Pak mengenai ini, dan vaksin Sinovac itu memang kita masih butuh menunggu kurang lebih 40 juta dari produsen vaksin untuk memenuhi dosis kedua vaksin Sinovac pada rentang usia dewasa yang saat ini sudah menunggu-nunggu untuk vaksin dosis kedua. Jadi makanya menjadi tantangan sekali untuk mendapatkan vaksin kembali, karena yang 40 juta aja belum dikirim-kirim Pak sampai sekarang. Selanjutnya kalau yang pertanyaan kedua ya, untuk yang vaksin booster tadi ya. Saya baca di media itu katanya ada yang bayar ya, rencana mau berbayar gitu ya, berbayar. Mungkin lebih pemerintah lebih jelas lagi yang kayak kasus yang pertama yang tentang vaksin. Ada yang gratis, ada yang mandiri maksudnya dari perusahaan masing-masing swasta yang mengkoordinasi dan berbayar, yang itu yang ditanggung dari perusahaan. Akhirnya saya lihat kok nggak jelas ya, gimana ya, jadi kayak nggak jelas gitu. Yang swasta ya ikut keluar juga, yang ikut yang tadinya yang diwajibkan swasta harus mandiri, tapi ikut yang free juga, yang pemerintah anjuran dia ikut suruh ikutin pemerintah.
Itu. Kalau di pengalaman di perusahaan saya mandiri, jadi yang pengadaan sendiri. Jadi saya pikir karena perlu kejelasan dari pemerintah tentang peraturan vaksin itu berbayar atau free. Jadi orang-orang juga nggak nunggu, nggak takut, wah lu bayar, nanti bayar gitu. Itu aja sih. Ya, Dok. terima kasih Bro Adi. Internet dia. Ya, baik. Membayar. Terima kasih, bayar ya. Jadi sebenarnya vaksin COVID-19 yang pertama kali kita lakukan itu sebenarnya gratis ya. Artinya semua ditanggung oleh pemerintah. Tapi kemudian ada inisiatif dari kalangan pengusaha yang mengatakan bahwa kami ingin bantu, khususnya dari Kadin ya pada waktu itu. Kami ingin bantu, ingin mempercepat supaya tentunya ada manfaatnya juga untuk kami ya. Artinya kalau kemudian kami bisa mendukung bergotong royong kepada pemerintah dengan vaksin ini, kemudian vaksin ini juga bisa dimanfaatkan oleh karyawan kami, sehingga kan pada waktu dulu kita ingat ya Pak Adi ya, semua produksi kan berhenti ya, pabrik-pabrik langsung berhenti semua. Nah, jadi salah satunya kemudian kita tahu dengan adanya vaksinasi itu betul-betul bisa mengurangi proses penularan. Makanya kemudian ada ide bahwa bagaimana nih kalau kemudian kita bantu pemerintah, khususnya untuk karyawan sendiri saya lah, untuk mencoba membeli dan mencari vaksinnya sendiri. Karena memang dulu itu rebutan vaksinnya, Adi. Nah, jadi itulah, jadi sebenarnya di awal itu adalah vaksin kita adalah vaksin pemerintah secara gratis. Itu ditegaskan oleh Pak Presiden bahwa vaksinasi COVID-19 adalah sifatnya gratis. Kalau kemudian di tengah jalan ada inisiatif para pengusaha, ya tentunya pemerintah membuka ya dukungan ini untuk tadi saya bilang bahwa kita ini masyarakatnya nih gotong royong kok gitu, nggak mau orang lain susah, pasti langsung tergerak hatinya untuk membantu. Dan saya yakin Dr. Panca ya, PSI juga begitu ya, begitu ada sangat ya. Ya pasti itu ya. Tadi Dr. Panca juga lihat bahwa waktu dikatakan terpanca pada waktu Juli-Juli tingginya kasus itu, pasti PSI juga bergerak itu membantu nakes, membantu masyarakat, bahkan juga membantu lingkungan sekitar. Nah, jadi tentunya inisiatif membantu pemerintah tadi kita terima. Nah, mungkin tadi sampaikan Pak Adi bahwa kemudian perusahaan Pak Adi mendapatkan vaksinasi secara gotong royong. Ke depan di tahun 2022 itu sudah ditegaskan ya salah satu oleh pemerintah bahwa untuk vaksinasi tambahan ataupun tambahan dosis ketiga tadi, saat ini yang akan diberikan melalui program pemerintah, artinya tidak berbayar, itu adalah untuk penerima bantuan iuran dan juga adalah lansia. Jadi yang kita ingin lindungi itu tuh lansia. Lansia ini jangan sampai kemudian dia tidak mendapatkan vaksin atau dia mengalami kesulitan vaksin. Karena kan lansia itu kadang-kadang dia sedang nggak bekerja, dia sangat tergantung pada anaknya, ya. Belum tentu dia mau minta anaknya, kadang-kadang dia malu-malu minta anaknya. Jadi tentunya kondisi-kondisi ini yang kemudian dijamin. Di luar itu tadi juga sesuai dengan rekomendasi WHO, hanya lansia dan juga beberapa kriteria-kriteria tertentu itu yang kemudian kita pemerintah tidak masukkan dalam kelompok yang akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi nanti mekanismenya macam-macam, tergantung nanti melalui asuransi masing-masing, melalui tentunya membayar secara langsung ya, dan jenis vaksinnya akan banyak sekali pilihannya. Kalau sekarang kan apa yang disediakan pemerintah itu yang harus disuntikan, nggak boleh ada pilih-pilih gitu kan Pak. Kalau sekarang nanti, bukan sekarang ya, kalau nanti untuk booster ketiga kita tahu ada 11 jenis vaksin yang sudah dapat izin edar dari Badan POM, tinggal distributornya masukin aja, kerjasama dengan mungkin rumah sakit, dan kemudian bisa melakukan vaksinasi. Jadi itu ke depan seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Dokter Nadia. Mudah-mudahan jelas urusan bayar-membayar ini. Baik, ada satu pertanyaan lagi dari Putu. Mbak Putu, silakan. Malam Dokter Panca, malam Dokter Nadia. Malam. Malam. Ya, saya mau nanya, untuk PSI kapan ngadain vaksin booster yang ketiga, karena banyak banget yang ingin tahu itu kapan.
Terus yang kedua, karena memang saya nggak ikut dari awal tadi, baru nyampe rumah. Saya ada baca di media kalau vaksin pertama Sinovac, kedua Sinovac, nah yang ketiga itu beda, itu bukan booster. Bener apa enggak, Dok? Itu. Terima kasih. Ya, silakan Dokter Nadia. Saya jawab pertanyaan pertama dulu ya. Soal PSI melakukan booster nih, Bro Bima dan para teman-teman di PSI. Jadi, Mbak Putu, jadi kalau tadi Dokter Nadia sampaikan, sebelum kita melakukan booster, yang perlu kita kejar adalah target pencapaian vaksinasi dulu nih. Nah, itu sebenarnya PR pertama yang harus PSI kerjakan. Bagaimana caranya kita coverage-nya sudah mencapai semua itu dulu, baru kita nanti pikirkan apakah kemudian kita bisa bantu di mana untuk boosternya. Karena jadi vaksin ini bukan urusan pribadi ya, Dokter Nadia ya, mungkin salah dikoreksi. Bukan urusan pribadi, bukan urusan saya atau Bro Bima sudah divaksin, beres kami berdua, tidak. Tetapi adalah bagaimana komunitas, bagaimana lingkungan itu mencapai sasarannya. Sudah lebih dari 50% tervaksin, baru kita booster nanti gitu. Jadi PR PSI sementara ini adalah gimana caranya mencapai target itu. Kira-kira begitu. Dokter Nadia yang berikutnya silahkan soal jenis vaksin. Ya, betul sekali itu. Jadi kita ini nggak bisa keluar-keluar nih dari pandemi kalau tadi kita nggak bikin benteng pertahanan. Kalau kita masih ingat ya bagaimana Cina membentuk Great Wall, itulah sebenarnya benteng pertahanan yang harus kita bentuk. Bisa bayangin nggak kalau di tengah-tengah Great Wall itu ada bolongan gitu ya, karena ada orang yang nggak mau divaksin, dia bolong. Itulah sebenarnya tempat lemah, titik lemah kita. Jadi, dan kita tahu nih virus kan luar biasa pinternya. Dalam beberapa hari aja, varian Delta itu sudah berkembang, turunannya itu sudah sampai 75 variasinya. Terus kemarin diumumkan ada varian baru lagi. Yang dengan cepat tadi WHO dalam 2 hari itu dari varian yang tadi hanya diawas-awasi aja, jadi varian yang harus mendapat perhatian banyak negara karena sudah terbukti menimbulkan peningkatan penularan dan reinfeksi ya. Nah, jadi ini yang artinya lawan kita ini pinter banget gitu. Dan kalau kita kemudian euforia, kita kemudian acuh nggak acuh, kita nggak mau sama-sama, ingatlah kalau kita dulu bisa keluar dari penjajahan Belanda itu juga karena kita bersama-sama berjuang. Kalau kita sendiri-sendiri berjuang, nggak yakin kalau sekarang kita merdeka, gitu ya, harapannya ya. Dan kita lihat, jadi sama juga nih kondisinya mungkin Mbak Putu ya, gitu. Jadi yang kedua adalah pertanyaannya tentang booster dengan vaksin yang sama ya, apakah itu bukan vaksin ataukah itu booster atau tidak ya. Jadi kajian Itagi itu sebenarnya sudah mengatakan ya, apapun juga kita tahu dosis lengkap itu adalah 2 kali vaksin dan itu sudah terbukti dari uji klinis. Jadi 2 kali vaksin itu adalah dosis lengkap. Kalau kemudian ada tambahan ketiga dari dosis kedua itu adalah booster namanya. Karena kemudian kita menyuntikkan kembali virus ataupun platform virus yang lain yang kemudian membooster vaksinasi kita. Karena sebenarnya dengan 2 kali saja kita sudah cukup untuk mendapatkan proteksi yang optimal sampai dengan titer antibodi kita itu terbentuk lebih dari 95%. Jadi mau vaksinnya sama, Sinovac, 3 kali Sinovac, itu udah namanya booster. Atau Sinovac Moderna seperti yang diterima Dr. Panca itu juga namanya booster gitu ya. Itu mungkin. Ya, baik. Baru dan Sis, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Dr. Nadia dan dari diskusi kita kelihatan sekali bahwa pekerjaan kita bukan sekedar vaksinasi saja. Vaksinasi bagian penting dari apa yang kita lakukan. Nanti menyambut vaksinasi berikutnya, apakah itu booster yang kita akan kerjakan. Tetapi lebih dari itu, ketika kita menghadapi pandemi seperti ini, kita harus bahu-membahu kerja bersama untuk bisa membuat semua orang mengikuti protokol kesehatan. Kemudian cakupan vaksin, terutama pada lansia yang masih jauh dari cukup, kita harus lakukan dengan upaya yang keras. Jadi kita harus persuasif, harus mengingatkan mereka untuk mau divaksin.
dan kalau perlu kita turun langsung untuk melakukan vaksinasi. Saya kira ini bagian yang nanti PSI juga akan berpikir ke arah sana, terutama dari divisi dari kami. Bagaimana kita bisa menjangkau agar tercapai target vaksinasi terhadap usia-usia rentan dan pada orang-orang yang memang perlu divaksin. Saya kira demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Nadia yang sudah memberikan paparan dan informasi. Kita sangat senang karena dengan Dr. Nadia yang memberikan, ini bukan jauh dari hoax, jadi ini adalah benar-benar nyata. Memang pejabat yang berwenang, jadi tidak ada yang salah dari informasi ini. Jadi Bro dan Sis, karena Dr. Nadia ini memang bertanggung jawab. Kita juga sering lihat di TV gitu kan, Dr. Nadia kita hari ini lihat di screen kita. Jadi luar biasa. Saya sangat bersyukur, senang sekali. Titip salam buat Iko, Prof. Iko. Sama-sama, terima kasih. Baik, ya, terima kasih. Dengan demikian, saya akhiri acara hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.